Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di MTS Khadijah. Perkenalkan, nama saya Bu Syifa. Saya akan mengajar PKN kelas 7A dan 7B. Salam kenal ya. Sudah siap untuk belajar daringnya? Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Oke, enjoy for watching. Oke anak-anak, langsung saja. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, saya akan menjelaskan dulu tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada kelas 7 di semester ganjil ini. Jadi pada semester ini kita akan mempelajari tentang sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Yang kedua, tentang norma-norma dalam kehidupan. Yang ketiga, tentang sejarah perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, tentang pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, itu ringkasnya ya anak-anak. Sekarang langsung saja kita ke bab pertama, yang mana membahas tentang sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Pada bab 1 ini ada beberapa subtema. Yang pertama tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pada subtema ini kita akan mempelajari dari sejarah bagaimana perumusan Pancasila. Kemudian di subtema yang berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Dan yang berikutnya lagi kita akan mempelajari tentang semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara sehingga dapat merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini saya akan membahasnya dimulai dari Jepang berkuasa di Indonesia. Indonesia dijajah Belanda kurang lebih 350 tahun. Tapi itu belum berakhir karena setelah dijajah Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang mulai 8 Maret 1942 sejak ada perjanjian Kalijati. Kemudian Jepang menarik simpati rakyat Indonesia dengan apa saja, yaitu dengan memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Bahkan mereka membuat semboyan Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Padahal sejak berkuasa, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia, bahkan memaksa rakyat Indonesia untuk kerja paksa atau yang biasa disebut dengan rumusan. Setelah 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, kekalahan Jepang mulai tampak ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Dalam keadaan yang hampir kalah tersebut, Jepang memberikan janji kemerdekaan asal rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang melawan sekutu. Jadi Jepang itu mengiming-imingi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia asalkan rakyat Indonesia itu membantu Jepang untuk melawan sekutu. Lah, untuk bukti realnya agar rakyat Indonesia percaya, maka Jepang membentuk BPUPKI atau yang biasa disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zunbi Chosakai, yang mana dibentuk pada tahun 1 Maret 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang BPUPKI. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, dilantik tanggal 28 Mei dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Jumlah anggotanya pada saat itu ada 62 dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang dari Jepang, yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, dan wakil ketuanya dari pihak Jepang ada Itibangase Yoshio, dan dari pihak Indonesia ada RP Suroso. Lembaga BPUPKI ini
melakukan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama terjadi antara tanggal 29 sampai 1 Juni untuk membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang resmi kedua terjadi antara tanggal 10 sampai 16 Juli membahas tentang UUD, bentuk negara, wilayah ekonomi dan keuangan. Adapun sidang tidak resmi ini berlangsung antara sidang resmi pertama dan kedua untuk membahas pembukaan UUD 1945 dipimpin oleh IR Soekarno. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Adapun sejarah perumusan Pancasila aslinya masih panjang sekali ceritanya. Tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah selanjutnya akan kita pelajari lagi di minggu depan, oke? Selanjutnya silahkan kalian mengisi Google Form di alamat yang sudah saya kirimkan sebagai bukti tuntasnya pembelajaran yang kalian lakukan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.